Datanya aja bang, ditampilkan datanya, coba dibesarin, dibesarin. Coba, nah aku nggak bisa, aku lagi di luar ini, lagi di luar. Ya, kalau kamu lihat banyak audio. Oke, ini KTF, sorry Ustaz Alwan, ini KTF saya naikin karena dianggap sama Erben itu mau ngadu mekanik. Ternyata dia bukan mekanik ini, turun Anda. Saya juga jelas juga ini, lagi di luar turun. Enggak, bukan mekanik ini, bukan mekanik. Aduh. Pulang, nggak seru. Pulang, nggak seru. Ini nggak bawa data kok mau diadu. Ya udah Ben, kaum sabung Tuhan pulang Ben, sana kamu bersabung Tuhan aja, pulang. Udah langsung pulang Ben, suruh sabung Tuhan aja di sana, sabung Tuhan. Pakai salib kau naikkan temanmu aja nggak siap, masih di luar. Nggak jelas. Pulang, kaum sabung Tuhan jangan di sini. Pulang kau. Masuk kandang. Pakai salib nggak jelas kau, terjemahan juga kau RBN. Kalau saya izin ya, kita mungkin hindari istilah-istilah yang ini ya, kayak sabung Tuhan atau apa. Saya juga berarti masuk nih kategori. Karena saya ada contoh ya, kayak Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau kan juga debat agama juga, lintas agama. Jadi kalau ada cara-cara dari saudara-saudara kita yang tidak sesuai, mungkin ya kita nasehatin lah. Tapi istilah-istilah mendiskreditkan saya juga pikir kurang tepat juga. Lanjut, silakan. Ya, jadi gini Ustaz Alwan, tadi saya karena ini lihat aja tadi More Rizky udah buka data capek-capek, ternyata dia masih di luar. Betul. Iya. Itu yang saya nggak mau. Makanya kenapa saya males ngeladenin Erben. Erben itu 3 kali ketemu saya di TikTok itu cuma bisa berkicau, bisa bunyi-bunyian doang gitu loh. Males saya makanya. Lanjut More. Clap sendiri gitulah. Nggak boleh lagi. Lah. Ya sekarang lu melempem, lu ngomong. Tadi ada yang ini lu koar-koar. Ayo lu gimana nih? Temen lu yang 2 nggak bisa tunjukin data bahwa itu benar. Kalau gua nunjukin salah sangat bisa. Ayo. Nggak, lu coba dulu tunjukin yang di LAI sama lu bandingin yang di situ, coba. Bisa nggak? Lah, ini dari LAI, Bro. Coba gedein lagi host. Disangkanya bukan dari LAI kali. Coba digedein lagi. Makanya males ngomongin tekstual. Ini LAI cetakannya, nggak percaya? Nih, Ibrani Indonesia tuh bukan dari LAI. Ayo mau ngeles apa lagi? Harus pelan-pelan, More, biar ini pelan-pelan. Nah ini. Oh ya nih. Lembaga Alkitab ini yang saya tunjukin ya. Ya tuh. Nih ya, ini kertasnya nih bukunya. Ya gitu ya. Perjanjian Lama, Ibrani Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta, cetakan tahun 2004. Nah, ya. Terus, ayo mau ngeles apa lagi? Ini dari LAI. Itu intinya teks Arab teks Arab lagi. Teks Hebrunya, Ibraninya itu apa yang diterjemahkan apa gitu. Lu salah terjemahinnya kali. Oke. Kalau kata dia salah. Gimana kalau gue bandingin sama terjemahan bahasa Inggris? Ya, gimana bang? More, Erben minta naik lagi, gimana? Gue nggak tertarik. Janji dulu bawa argumen. Janji dulu bawa argumen. Males gue. Ya udah 4 kali Ru, kayak gitu Ru. Udah. Nggak boleh dia siapapun di sini itu. Tapi boleh dia naik. Ada argumennya lah. Jadi nggak usah bawa lagi itu tiang jemuran itu, nggak usah bawa lagi, suruh tanggalkan itu tiang jemuran itu kalau masih menuhankan tiang jemuran itu. Males gua kalau ini. Biar ada ilmunya di sini, jangan kosongin gitu. Ya, jadi gimana nih Erben? Oke, ini ada penjelasan dari buku yang sudah dibuat ya. Ya. Coba Erben dibesarin coba. Erben besarin. Iya. Ini penjelasan buku ini ya. Ini Ensiklopedia Biblikal di Pekeltes nih ya. Di halaman 320. Jadi ini kan ada perbedaan sebenarnya 2 Samuel 24 ayat 13 dengan 2 Tawarik 21 ayat 11 12. Kesimpulannya di sini ada 2 konteks yang berbeda. Kalau di dalam 2 Samuel itu mencatat pendekatan Gad yang pertama terhadap Daud, di mana alternatifnya adalah 7 tahun. Kisah dalam kitab Tawarik menunjukkan kepada kita pendekatan kedua dan terakhir oleh Nathan kepada raja, di mana Tuhan di sini dikatakan di situ pasti dalam menanggapi permohonan sungguh-sungguh Daud dalam 2 pribadinya.
mengurangi kedahsyatan alternatif yang menyeramkan itu menjadi 3 tahun dan bukan lagi 7 tahun. Tetapi ternyata Daud akhirnya menyerahkan pada pilihan Allah sendiri di situ ya, dan Allah mendatangkan penyakit sampar yang dahsyat selama 3 hari, menewaskan 70.000 orang Israel. Itu penjelasan di buku itu. Ini bukunya. More, saya tanggapi dulu More ya, sebelum More ya. Ini Pak Bobo udah jawab kayaknya ya. Tapi gini sih, dikit Ustaz Alwan. Kayaknya saya nggak akan menanggapi Erben karena Erben bawanya ini apa namanya pembacaan scripture yang dia bawa, bukan argumentasi, gitu loh. Jadi saya bingung juga argumentasi Erben apa. Saya mau nanggapin apa terus? Saya suruh berdebat sama buku itu gitu loh. Kalau kayak gitu autornya sudah datang sih, sudah debat sama saya. Ya itu lagi tadi gue bilangin kalau lu bro, buset dah, lu berdebat sama buku sama aja lu berdebat sama penulisnya. Gimana sih lu? Jadi ya saya tanggapin gini ya, sederhananya gini loh. Yang ditunjukin Erben itu kan Bible difficulties. Sebenarnya itu kontradiksi yang ada di Samuel dan di Tawarikh. Coba lihat konteks pertanyaan dari More Rizky. Pertanyaannya adalah, itu buku diterbitkan oleh LAI. Buku itu loh ya, diterbitkan oleh LAI, di mana sebelah kirinya itu berbahasa Hebrew dan sebelah kanannya itu terjemahan bahasa Indonesia. Nah, konteks diskusi kita ini adalah LAI itu jujur dalam mentranslasikan apa tidak. Di situ dibaca seva, ya, atau sab'ah bahasa Arab, atau 7, 7. Di dalam terjemahan Indonesianya 3. Apakah diakui bahwa LA ini melakukan kesalahan penterjemahan atau tidak? Atau ada sesuatu yang disembunyikan, kenapa dari 7 menjadi 3 gitu loh. Saya pikir hanya modal misalnya membaca, lalu itu kayak makanan siap saji dari apologet Kristen Barat, itu tidak cukup gitu untuk menengahi masalah dari More Rizky. Coba dibantah dengan ini. Bentar, kita cari data bro. Oke, kita cek dulu di teks Septuaginta, karena teks Septuaginta kan lebih tua dari teks Indonesia. More mungkin dibesarkan lagi, terus ditunjukkan lagi bukunya More. Mungkin ini orang nggak paham-paham kayaknya. Di Septuaginta itu 3 bro. Oke, berarti Mesora salah Ben. Iya. Jadi Oke, Mesora salah. Dengar. Iya. Ini saya sudah copy, kasih tunjuk dong. Ini saya ambil di 2 Samuel 24 ayat 13. Ini di Septuaginta. Saya pakai Google Translate, di situ ada 3 bulan. 3 ini. Ya. Enggak, saya nggak ngomong 3 bulan. Saya ngomongnya tahun. Di sana itu bahkan saya tahu Septuaginta itu tertulis triaet. Ini 3 tahun. Triaet. Ini 3. Bukan 3 bulan, triaet di sana 3 tahun. Ada di situ 3 bulan, ada 3 tahun. Ini jadi nanti kalau saya tunjukin teks Septuagintanya, Erben nggak bisa baca, mendadak buta huruf nanti. Kamu jangan gitu dong. Di sini nggak bisa baca nggak kamu? Tar dulu kau diam. Dan saya kan lagi jelas. Ya, sok jelaskan nanti saya suruh baca kamu bentar lagi. Samuel 24 ayat 13, Septuaginta sesuai dengan LAI. Itu catatannya. Kenapa? Karena naskah Septuaginta itu lebih tua daripada naskah yang bahasa Ibrani yang kau tunjukkan itu. Karena masoretik teksmu itu di abad ke-7 sampai 10. Sedangkan Septuaginta ini kan ada di abad 4 sebelum Masehi. Jadi penerjemahan LAI itu mengadopsi kepada Septuaginta. Walaupun naskah yang dipakai mereka di situ dari masoretik teks. Coba Erben bahasa itu, baca bahasa Yunani-nya, itu. Di sini Iya, suruh baca deh. Untuk membaca, saya nggak butuh datang membaca. Saya nggak bisa berarti. Oke, sekarang gini aja Ben, saya ke substansi. Bentar mau izin. Enggak, di sini kan bukan tempat untuk gini Ben, membaca. saya mau nanya Septuaginta itu diterjemahkan. Bentar. Septuaginta itu diterjemahkan dari naskah apa Ben? Diterjemahkan dari naskah Ibrani. Oke. Kamu tahu ada berapa varian teks Ibrani? Coba saya tanya. 3 aja sebutin nama saya. Loh,
sekarang kan saya bicarakan yang tadi dulu. Sudah kau terima bahwa 2 Samuel 24 ayat 13? Iya terima, iya terima. Oke, iya sudah. terima. Terus saya mau tanya dulu, karena kamu kan tadi ada diskredit seolah pokoknya supremasi ini adalah Septuaginta kan gitu ya. Loh, Pokoknya Ibrani itu nggak pakai karena itu Mesoret. bentar. Makanya saya mau tanya, Jangan ada ganti berapa teks? Host, boleh nggak turunin dulu Erben ketika setelah saya Jangan jelasin naikin gitu, lagi jangan, ya? jangan. Karena dia pasti ganggu, dia akan panik kalau dengan penjelasan saya. Pak Coba host suruh gantian turun Pak dulu Erben ya. Erben Nanti setelah saya jelasin naikin lagi dia. Gitu. Siap. Karena Silakan, mengganggu. Pak. Udah di mute. Siap. Oke, jadi gini ya. Coba saya mau tanya sama Erben, ada berapa varian naskah Ibrani? Teksnya yang saya tanya di sini. Karena Mesorah itu nama teks gitu loh. Coba ada berapa? Sebutkan sampai saya 3 aja. Silakan Ben, dijawab dulu itu. Silakan, Pak Erben dijawab dulu. Ada berapa? Ya, Erben lagi googling saudara-saudara. Nggak apa-apa. Gak nyambung dia. Saya tunjukin teksnya tadi lagi. Bro, ini nih naskah Masorah ada beberapa kodeks ini nih. Naskah Masorah. Aduh, yang ditanya teksnya, jenisnya ada Ini apa ada aja, dia malah kodeksnya banyak. varian naskah Mesorah. Kamu tunjukkan host. Aduh, dia nggak ngerti yang saya tanya. Pak Erben, Oke. Pak Erben yang ditanya itu ada berapa varian sebutkan. Udah host, Ini turunin saya dulu sudah host, biar kasih saya kasih data. kuliah dan buktinya. Turunin dulu Bukan, Erben lah, saya ini nggak saya tertarik sudah ngobrol sama kasih dia. data, Dia nggak host. nyambung kayak Beo dia. Turunin dulu host. Iya. Saya akan jelasin kalau Erben udah turun. Bentar. Bentar, Pak jangan Erben. gitu dong. Bentar. Udah turun. Host, biar Saya nggak adil, tertarik. coba turunkan dulu ini si Reski, baru naikkan Erben biar adil gitu. Masuk gak adil sih. Nah, gini ya. Naskah standar Ibrani memang betul naskah yang ada tanda bacanya kayak gini namanya Mesorah. Tujuan saya gini, ketika Erben mengerti varian-varian teks Ibrani seperti ini gitu loh, dia tidak akan mendiskreditkan dengan standar bahwa itu karena itu musaf atau teks atau naskah atau kodeks itu pakai penulisan Mesorah. Mengapa demikian? Karena kalau kita cek nih, Erben kan suka kan pakai data Wikipedia nih. Saya tandingin juga pakai Wikipedia. Nggak perlu pakai data yang yang buku bentuk fisik nih ya. Septuaginta, biar kita tahu nih Septuaginta itu sumbernya dari mana. Makanya orang kalau biasanya ngomongin Tuhan doang ya, hayalan Tuhan ketemu Tuhan, gak usah ngomongin teks, pening kalian nanti. Otak kalian nggak mampu, IQ-nya kurang bahas itu. Udah nggak usah maksain, bahas hayalan aja. Nah, ya. Boost to credibility, bro. Wait. Udah diam. Kalau lu nggak bisa tunjukin kredibilitas lu, jadi lu diam aja mending. Septuaginta yaitu adalah kata Latin dari yang berarti yaitu 70 ya. Adalah sebuah terjemahan Alkitab Ibrani. Nah, ini Alkitab Ibrani nih, ya. Beberapa teks terkait ke dalam bahasa Yunani Koine. Jadi menerjemahkan Bible yang berbahasa Ibrani atau Perjanjian Lama atau Tanakh, Torah, Nevi'im dan Ketuvim ke dalam bahasa Yunani. Gitu loh. Nah, yang dititik beratkan Erben hanya kepada masalah apa? Ya, itu Mesorah, bro. Betul, Mesorah itu baru ada bahkan teksnya sendiri tahun 800 pasti. Kodeks pertama yang menggunakan penulisan Mesorah itu namanya Kodeks Leningrad. Ditulis tahun 1008. Gitu loh. Nah, yang jadi masalah, naskah Ibrani, PL yang berbahasa Ibrani itu sudah lebih ada, cuma tulisannya bukan seperti ini. Tulisannya. Tapi menggunakan Aleppo teks. Tapi menggunakan Paleo Hebrew yang sebelumnya lagi. Nah, bedanya tadi saya mau tanya, kamu tahu nggak Ben, perbedaan Mesorah dengan Aleppo? Gitu loh. Tapi karena Erben aja nggak tahu varian-varian teks Ibrani, pasti nggak akan tahu perbedaan Aleppo sama Mesorah di mana. Saya kasih bukti perbedaannya di mana. Sebentar. Kalau saya ngomong selalu pakai data, itu bedanya orang yang sekolah sama ngakunya sekolah. Gitu loh. Kalau Erben cuma bisa pakai doktrin ngomongnya. Jadi sudahlah Ben. Nggak usah adu data sama saya, pasti nyonyor kamu. Nah, kita berbicara Aleppo teks dan Mesorah. Saya akan tunjukkan perbedaannya di mana sama kawan-kawan semua di bawah. Sebentar. Aduh, Ben. Nggak kapok-kapok kamu. Saya nggak bisa dihadapin sama kamu pakai nyerocos doang modalnya. Nih, perbedaan Aleppo dan Mesorah itu di mana? Kalau Aleppo, dia ada tanda baca. Ada namanya Shefa, ada namanya Nikud. Ya. Nih, sebentar. Saya screen-nya saya gedein ini ya brightness-nya. Nih, perbedaannya di mana? Perhatikan.
Kalau kita bicara mesorah itu ada tanda bacanya dia. Ya. Tuh ya kayak titik-titik, ada kamar, ada patah di situ. Ada sefa namanya. Sedangkan Aleppo gundul. Perbedaannya cuma di sini. Jadi kalau orang Kristen cuma bilang, itu kan mesorah kan tahun sekian. Nah, emang teks Ibrani cuma satu naskahnya, mesorah doang. Sebelum Septuaginta, naskah Ibrani udah ada. Bahkan sumber penerjemahan Septuaginta ya itu dari mana? Dari yang berbahasa Ibrani nih. Kamu kan jagonya Wik ya. Wikipedia nih, saya kasih juga dari Wik nih. Nah, clear ya. Jadi kalau kamu belum tahu, belum pelajar teks, belum ngerti filologi, udahlah. Gak usah ngomong sama saya. Silahkan tuh kalau mau tanggapin tuh sama Dolok. Saya nggak tertarik ngobrol sama Erben, karena Erben cuma bisa ngoceh-ngoceh bau doang. Silahkan. Iya, bisa dinaikkan, tapi saya tanggapi sedikit dulu ya. Sebenarnya Ya, silahkan Ustaz Alwan. mens areanya atau area permasalahan itu adalah teks Hebrunya yang dicetak di buku yang sama. Kalaulah misalnya contoh dia ngambil dari Septuagint ya. Ya kalau gitu teks Hebrunya ya dia sesuaikan dengan yang punya Septuagint misalnya. Ya cuman kan Septuagint itu kan Pak Alwan Septuagint itu kan terjemahan. Enggak gini Bang. Septuagint itu kan terjemahan juga dari perjanjian dari bahasa Hebrew gitu. Nah itu kan Hebrew, dia ngambil Hebrew dari mana tuh? Iya kan? Septuagint itu kan iya Morelis kan terjemahan kan? Iya, Septuaginta itu terjemahan dari Alkitab bahasa Ibrani. Dari Alkitab bahasa Ibrani. Nah, ini ada bahasa Ibrani nih yang dimasukkan di dalam LI tadi. Tadi kan bahasa Ibrani itu ngambil dari mana? Kan nggak matching dengan punya Erben. Erben itu kok jadi Septuagint? Bahasa Yunani. Loh, coba mau Rizky tolong ditampilkan lagi terjemahan buku yang tadi. Konteks pertanyaannya dulu dilihat. Bisa ditampilkan lagi enggak, More? Izin. More, ini lagi-lagi it goes to credibility. Your credibility or those who translate that LAI Bible, you know. Itu nanti Bang, gini. Nah, ini kan kita lihat ya, ini kan berbahasa Hebrew ini. Ini Hebrew ini diambil dari mana coba? Tadi dari Wikipedia Morerisi kan udah jelas itu dia ambil dari mana dia berarti Bang ya? Aleppo ya? Dari Aleppo dia. Dari Aleppo dia. Nah, ya. Lalu saya jelaskan lagi dikit aja Ustaz Alwan, dikit aja ya. Silakan. Bedanya Aleppo dengan teks Mesorah yang seperti ini, itu cuma bedanya ada tanda baca dan tidak ada tanda baca. Ya, ada nikut ataupun tidak ada nikut. Nah, di dalam Mesorah sekarang kan gini, kalau dia pakai Aleppo untuk berarti supaya sejajar dia harusnya nggak pakai Mesorah dong di sini. Kan ibaratnya kayak kita Arabnya ini, Indonesianya ini, atau Ibraninya ini, Indonesianya gini. Dia yang sebelah kanan itu menyesuaikan yang kiri. Harusnya gitu, itu pertanyaan kuncinya saya rasa. Kenapa teks sebelah kiri beda dengan teks sebelah kanan? Jaringan saya keganggu ya? Cek, suara saya kedengar? Aman Bang, aman. Aman Ustaz. Oh, ya Itu gitu. di bawah itu orang dipahami yang ya. sakit hati aja itu di bawah itu. Iya, silakan dinaikin ya supaya Udah dari tadi saya jambakin, takut ya. Naikin Pak Ustaz Unggul kalau mau Bang kan? Ustaz Unggul silakan naik. Ustaz Unggul tuh yang bisa menjelaskan lebih detail lagi tuh dia terkait soal teks tadi. Enggak, soalnya percuma juga Bro Dolop, bunyi-bunyian doang gitu. Gua bahas apa, dia bahas apa, gitu loh. Kalau nggak ngerti tinggal ngomong nggak ngerti gitu loh, selesai. Gitu loh. Bukan nggak ngerti, mungkin lu nya kurang sabar dengerin, dia nggak diberi kesempatan. 30 detik ngomong, lu cut. 30 detik. Ya sekarang gini loh, ketika gua bilang, coba teks varian Ibrani atau Hebrew itu ada berapa? Dia malah tunjukin varian kodeks bertuliskan Mesorah. Kan dungu, Bray. Belum dengerin. Baru bicara 2 second lu udah suruh turun gitu kan. Ya, turun Ya udah sering. Gua kenal Erben itu dari 2020. Ngeyelnya kayak gitu, males gua ngeladennya. Udah lo, berani jamin nggak Erben itu enggak begitu cara dialognya nanti? Undangin lagi aja. Iya, Apa yang diminta harus langsung ditunjuk aja, langsung ke poinnya, jangan lebar gitu kemana-mana. Begini, bukan untuk ngejelasin sesuatu kan harus dari dasarnya. Dia kan dari step-stepnya, bro. Kalau lu dijelasin dari tanya langsung jawab, ya. Lu tanya jawab.
Loh, Sebentar, Dolok. Lu Bro, Dolok. kebiasaan Enggak, bukan gue potong, enggak, lu kebiasaan ngalihkan narasi. Sekarang gini, gue mau tanya. Yang gue tanya ke Erben, itu beberapa kodeks yang bervarian mesorah ya. Apa yang gue tanya, ada berapa varian fonetik atau fonologi atau font style dari Ibrani? Itu yang gue tanya. Nomor 1 apa nomor 2 yang gue tanya sama Erben? Coba kalau lu nyimak. Dari tadi kan gue udah ngomong sama lu, bro. Ya, untuk menyamakan persepsi kita mesti dari dasar dulu. Nah, lu maunya langsung kan begitu. Lah itu yang paling basic. Berarti dari sini lu gak punya ilmu tekstual. Ketika gue bilang varian teks, itu malah yang paling fundamental sekali, paling basic. Gimana sih? Atau mungkin Pak Erben punya pengetahuan yang lebih dari lu dan dia berusaha menjelaskannya kepada lu, tapi potong gitu. Ya Nih, nggak sih? Pak Dolop. Nih, coba Open-minded dikit. Aduh, Pak gak Dolop. bisa kan. Kunci 10. Dia jelasin dulu kunci 10 itu. Itu ada kunci 1, 2, 3 gitu. Lama, Pak. Analogimu itu tidak bisa diterapkan di kasusnya Erben sama Mori, ngerti gak sih? Jangan bikin analogi sembarangan lah. Iya Ya kan kan? yang ditanya itu tadi sama Itu More apel gitu dengan loh. orange, analogimu tidak match dengan yang ditanyain sama More. Ngerti nggak? Kan kata Bapak Ben bilang itu levelnya dia jelasin pendebat dari awal. teologi gitu loh. Kalau Ustadz Awan nih pendebat kritik teks dia, makanya ngerti apa yang saya bahas Semua gitu loh. orang Kalau bisa. Erben nggak Coba ngerti diulang dia, lagi jadi aja, udah coba. kelasan levelan sabung Tuhan aja udah gitu loh. Jangan masuk ke teks, terlalu tinggi buat kaum seperti itu. Begini bro, begini. Kita juga bisa mengkritik teks Al-Quran kamu. Cuman pada akhirnya nanti kalian kejang-kejang dan panggil polisi. Nah, masalah gini, kamu mau mengkritik teks Al-Quran ngerti bahasa Arab nggak? Kalau gue Nggak mau, kritik kitab lu, gue ngerti bahasa Ibrani dan Yunani, Latin Nggak juga. mau, nggak mau. Bahkan gue Saya ngerti Aramaik juga. Nggak mau, saya Gimana? kritik teks. Nggak mau, ngapain? Kan basicnya udah Lah, jelas. ya udah kalau nggak mau ya udah gitu. Tuhan Lu mau itu. ngerti Quran boleh dengan catatan, lu ngerti Nahu Sorof, gue ladenin, gitu loh. Gue kan udah bilang, gue nggak mau kritik-kritik Kayak teks. contoh gini, Bre, gue ngeritik udah pede. tekstual dalam masalah atau problem translation dari kitab lu, Gua udah gue ngerti pede. bahasa Ibrani, Gua gitu ada loh. pede. Gue ngerti bahasa Yunani, Bro, gitu loh. Dengerin dulu, gue ada pede sama agama gue. Lu kalau ada orang kritik harusnya lu pede, gitu loh. Jangan main penjarain. Emang dari tadi gue ngelarang lu kritik. Gimana lu mau mengkritik gitu ketika lu alat untuk mengkritiknya aja nggak ada, Bre, gitu loh. Gue ngomongin bukan gue ngomongin orang lain yang suka ngeritik Al-Quran dan lu penjarain, kalian penjarain. Kayak kalian Siapa ya? Kok lu? Kok berarti lu nuduh gue? Gitu. Kapan gue ngelaporin orang? Gue tanya. Pak Dolop. Saya tengahi Jangan loh kayak anak ya. kecil lah ngomongnya. Izin saya Kayak tengahi gitu ya. kayak anak kecil ngomongnya. Izin saya tengahi ya. Saya tengahi ya. Izin sebentar biar agak tenang sedikit. Karena suara saya ini membuat orang tidur, jadi biar saya yang bicara sedikit. Silakan, Ya Ustaz. gini loh. Membahas critical tekstual ini memang cari partner dari pihak Kristen itu agak susah, karena tidak rata-rata apologet Kristen itu tidak banyak tahu tentang dunia kritik Aduh, tekstual jangan seperti framing ini. itu Pak Alwan. Banyak itu yang tahu. Ini saya Jangan- bicara Coba Pak Alwan fakta. biasa. Tadi nggak udah Memang lebih. kenyataannya, memang kenyataan. Secara fakta, Nyata. bukan framing ini betul-betul kami Fakta, praktisi, kami yang merasakan gitu. Itu Iya, Bambang betul, kami yang Rosena merasakan. pernah Pak diajakin tuh. Dolop, bisa nggak disanggain selesai dulu orang berbicara. Bapak Enggak, nampung aja itu dulu orang masalahnya. berbicara, baru disanggain, siapin amunisinya gitu loh Pak. Sebelum saya Silakan, sampai, silakan. orang lain udah ngomong si kampret Nah. ini. Dia saya yang balas ke dia lagi. Susah Apa Alwan. pernah aja dulu kayak Nggak kayak enak baru begini pertama kali diskusi ngobrol sama sama ini gue ya. aja brengsek lu. Ini Lu nggak curang enak tuh dari begini daftar diskusi teman sama lu. teman ini. Kalau dekat gue traktirin kopi nih. Padahal saya tuh udah merasa bicara saya tuh menghipnotis orang biar ini loh, biar adem gitu. Padahal masih. Jadi memang itu fakta, bukan ini bukan subjektif loh ya. Sebagai kita yang mengalami, Moreh Rizky yang mengalami diskusi-diskusi seperti ini jarang. Lihat antusiasnya Moreh Rizky, ini kritik teks ya, wah naik beliau kan, semangatnya. Karena memang cari tandem partnernya itu susah gitu loh. Mungkin mereka pikir nggak ngapain ngadepin More Rizky. Siapa dia kan gitu. Kalau Lagi-lagi kami- goes to credibility, ya Wah, kan? ini Kredibelnya bagaimana gitu? Nggak Dia nyambung lah. falasi lagi nih, apple to popularity sama bandwagon.
Aduh. Gak, kita jangan ini argumentum ad hominem lah, itu ndak baik lah. Kalau kita lebih spesifik lagi secara substansi. Kita kan praktisi nih, kita yang mengalami. Hampir ya, dulu waktu pertama kali tahu Dr. Deking Gadas ya, pertama kali diangkat tematik ini, itu di dalam blog Kristen itu dilihat loh. Weh, sekarang narasi dari kawan-kawan apologet itu sudah naik kelas. Bahasanya itu dari orang Kristen ketika mulai membahas kritikal tekstual. Jadi ini bukan perdebatan teologis tapi lebih pada kritik tekstual. Jadi saya kalau bicara begini bukan framing Pak, fakta. Saya juga bicara fakta nih Pak Lawan ya. Ada orang kritik berdasarkan tekstual dan punya bukti-bukti. Didatengin loh, diancam-ancam. Saya bisa bantah itu. Gini lah. Begini. Itu ada di YouTube itu. Pak Dolop, saya kutip pernyataan dari Daniel B. Wallace. Daniel B. Wallace mengatakan bahwa critical textualism itu tidak ada di agama lain kecuali di agama kita, di agama dia orang Kristen, karena berbicara critical textualism itu berbicara mengenai autograf. Autograf itu naskah asli. Naskah asli Alkitab itu tidak ada, jadi mereka melakukan sesuatu upaya yang dikenal dengan textual criticism. Kalau dipadankan dengan ilmu Islam, itu kayak takhrij atau ilmu jarh wa ta'dil. Nah itu padanannya di situ tuh. Jadi kalau misal Bapak berbicara itu asumsi sekali tuh. Saya belum pernah dengar ada ada yang kayak tadi orang kritik Quran. Mungkin itu maksudnya itu kayak fitnahan. Ini definisinya di terminologinya dipahami dulu terminologinya Pak. Sebentar saya cari namanya, saya lupa ya. Ya MKC mungkin, Muhammad KC. Kalau itu kan nanti bukan kritik teks Quran itu. Kalau itu bukan tadi saya bilang Ustaz Alwan, penghinaan teks. Sah-sah aja mau kritik teks Quran. Bahkan saya gini loh, Dolop mau adu kritik teks, oke gitu loh. Silakan kamu kritik teks Quran. Saya dulu ya awal pertama kali debat di offline itu di channel Graham Mu'alaf, dan tahu lawan siapa? Lawan Edis Seladenin. Karena apa sekelas Edis Seladenin gitu, selevel Edis kayak gitu. Karena Edis ngomong ke saya, dia pakar Quran. Lalu dia mau mengkritisi terjemahan Quran, sayanya mengkritisi terjemahan Bible. Saya ladenin awalnya, tapi saya jadi tertawa terbahak-bahak ketika si Edis ngomong gini, coba Reski, saya mau tanya nih, ini kan ada teks Arabnya nih berbunyi gitu kan. Waktu itu lillahi samawati wal ard, yang artinya terjemahannya kalau diterjemahkan Allah yang memiliki langit dan bumi. Coba kata memilikinya dalam bahasa Arab yang mana ya? Ketawa lah saya, dia nggak ngerti isim di situ, nggak ngerti nahwu sorof dia. Gitu loh. Saya males ngeladenin orang kayak gitu. Kecuali Dolop ngerti nahwu sorof, saya ladenin. Kamu mau kritik Quran juga nggak apa-apa. Gitu loh. Karena saya sendiri ya, ketika gua nih ngeritik Bible terjemahannya, gua ngerti bahasa Ibrani. Gue ngerti sebabinian, bahkan gue ngerti kayak contoh misalkan peleburan. Lu mau kritik apa? Tak dulu. Ya. Gue ngerti bahkan ketika sebuah kata kerja ya atau binian dalam bahasa Ibraninya atau dalam bahasa Arab namanya wazan istilahnya, lalu dia berubah bentuk jadi bentuk tertentu ketika dia kemasukan sama misalkan subjek atau isim dalam kaidah bahasa Arab ya, itu berubah jadi apa. Dan gue juga ngerti istilah perubahan seperti call-in perfect singular itu seperti apa gitu loh. Nah sekarang gue mau tanya, lu mau ngerti Bible, lu ngerti nahwu sorof gak? Punya alatnya gak mau melakukan bedah itu? Gitu loh. Kalau enggak lalu lu mau apa ya, kayak orang mau bedah manusia tapi gak punya alat bedah dan gak ngerti cara pakainya gitu loh. Kan lucu jadinya. Ya lu juga lucu bro, lu membedah Alkitab kayak lu udah ahli bahasa aja, kayak lu udah ahli kultur aja, ya kan? Ya udah gini, lu datengin yang ahli Ibrani deh, suruh debat sama gua. Ya, gua pesenin tuh bro. Lu dari tadi maunya denger melulu sih, heran gua. Gini, di mana-mana orang yang mengkritik harus punya kredibilitas. Kalau mereka nggak punya kredibilitas, lu dikecilin bro. Makanya lu tunjukin dulu kredibilitas lu apa gitu, PhD kah, doktor kah, profesor kah, apa gitu. Orang malas ngedepin lu bro. Ya ampun, balik lagi ke sana. Kan udah jelas tadi gitu. Bang. Kok kesana lagi Bang? Udah jelas apa, searching aja itu namanya Reski itu.
bikin emosi aku aja bang ini kayak tadi. Itu aja di framing diulang-ulang. Kayak juga lah kau ngomong bang. Sabar. Kau mau framing lagi. Kalau mau debatnya kayak gitu, yuk kita balik yuk ke aplikasi kuning yuk, Dolop. Gue ladenin lo mau debat cumar sama gue. Balik ke aplikasi Sebagai kuning aja pemateri ya, udah Dolop, yuk. ditunjukkan. Makanya abang, kalau memang abang sebagai yang agamais, abang meyakini dengan agama abang belajar bahasa Ibrani, abang belajar bahasa Yunani, otomatis abang pasti murtad, ku yakin kau murtad dengan kepalsuan kitabnya, gitu. Jangan abang begitu debat semua, bukan masalah pembelaan ini. Itu goblok namanya abang, menampakkan kegoblokan abang sendiri. Orang udah jelas dia tunjukin undangan dia sebagai pemateri, gelarnya apa. Tahu juga kau lama-lama kau. Aduh, lu ngomong kayak sejagoan aja. Gini aja loh, gini aja bro. Kalau cuma adu bunyi-bunyian kita balik lagi yuk ke aplikasi kuning yuk, gue ladenin. Ke Hago yuk. Bukan more. Soalnya gini, banyak ini yang mengkritisi Al-Quran segala macam yang dari Kristen ya. Tapi dia nggak ngerti nausaraf gitu. Asal-asal aja dia mengkritik dari terjemahan. Aku udah masuk juga tuh room-room yang di APK ini tuh. Tapi dia nausaraf sendirinya itu nggak ngerti. Begitu dikritik dengan Alkitabnya dia sendiri bahasa Ibrani nggak tahu, bahasa Yunani nggak tahu. Terus gimana coba kalau bukan PAU itu? Balik aja lah ke aplikasi kuning lah. Aplikasi kuning apa itu? Gua nggak ngerti itu. Shopee. Ya udah kita main ke Hago, download Hago atau Olah Party, yuk kita debat di sana. Lalu mau bacot-bacot gue ladenin di sana, yuk. Hago. Download Hago aja dulu. Enak tau di situ. Hago. Aplikasi apa tuh? Main apa emang di sana? Hago, tapi abang harus mendaftar di sana itu ada juri debatnya, enak loh bro. Dan yang gue pernah dengar salah satunya namanya Velvet Man. Nanti kita panggil dia buat ngejuriin. Pasti ganti. Kalau abang udah terlalu abang udah terlalu emosi, abang bisa main game di situ ya. Ini bukan iklan. Abang cari aja nanti aplikasi bukan Hago itu tempat karaokean di situ ya. Oke. Hago tempat karaoke ada deh. Kalau gini ya. Bisa debat Ya juga makanya Resi ngajakin ke karaokean. saya suka gitu. karaoke jadi di situ Kan clear itu. Jadi daripada debat di karaokean. Udah selesai ya Bang Dolop ya. Erben masuk tuh, naik katanya tuh Erben. Erben masuk tuh Ki, coba sih Ki. Ya, coba gimana tuh jawabannya Ben? Yang tadi Ben. Bentar. Naikkan KTP di timer ya. KTP sudah di rumah. Oke. Iya, oke ya. Ayo. Oke, di timer lah. ya. Naikkan KTP. Tapi gini ya, kalau debatnya pakai falasi ya, gue cabut ya. Gue males ngadain orang-orang falasi soalnya. Naikkan KTP. Oh ya, enggak lah, gue nggak mau mendowngrade. Ngapain gue debat sama orang-orang falasi? Siapa temanmu di atas? Yang lain diturunkan saja. Udah, lu mampu nggak debat pakai 3M, meter, metode dan mannernya jelas. Terus nggak pakai falasi. Kalau gini deh, kalau lu nggak bisa pakai syarat itu ya, debat dengan 3M yang jelas, lalu debatnya masih pakai falasi, gue nggak tertarik jujur aja. Gini More, jadi kalau misalnya saya mendengar ada kesalahan 2 kali pengulangan kata atau 3 kali pengulangan kata dalam penjelasan satu segmen, saya turunin langsung. Gimana? Deal. Gimana Pak Erben? KTP udah siap bro. Udah siap? Enggak, sekalian aja sama Erben berdua. Biasanya kan keroyokan juga kan, yuk 1 lawan 2. Tenang. Kita berdua aja Rizky. Kita berdua aja gimana bro? Yang lain turunkan, boleh nggak? Ya udah dibahas aja dulu topiknya itu. Iya. Yang lain turun semua. Kita berdua bro. Kita mau. Ya oke lah. Oke, saya turun ya. Oke, boleh. Jadi 2 lawan 1 lah ya. Erben sama Nggak usah aku. 2 lawan 1 lawan Rizky ya, lawan More ya. Jadi gimana tuh kata FP? Kok kata sebuah itu kok bisa diterjemahkan sama LAI itu jadi 3 tuh, silahkan. Kotak besar bro, bisa nggak? Ya sok besarin. Oke. Enaknya. Ini ya bro. 3 ya bro ya, Treas. Itu jawabannya yang 2 Samuel tadi. Ya, Treas Ed di sana. Dia ngambil dari Septuagint. Jadi begini ya. Kalau rujukannya ke LAI, saya bukan orang LAI, itu pertama.
Tapi kalau untuk data yang kita bukakan, itu nggak sebawain dulu. Saya bukan orang yang lain. Tapi kalau hanya untuk berarti komen hasil karya mereka, oke. Ya kan? Tapi gini, berarti kalau gitu LAI salah dong. Begini ya bro, sumber mereka itu ada yang dari Mas Moret, ada yang dari gue, jangan gitulah, masa langsung gue dipindah. Itu More mau nunjukin data tadi. Itu More mau nunjukin data. Tuh. Ya satu dong bro. Untuk kekonyolan ini sampai gue coret tuh, gue ganti LAX. Karena kenapa? Perjanjian lama LAI ya mengklaim dia ngambil dari teks Ibrani dan Aram, bukan LXX ya. Atau berarti ini LAI ngibul statementnya? Silakan, itu dulu jawab tuh. Oke, bahkan saya gedein lagi KTF. Bang Erben silakan bang. Abang lah menapa ini bang. Aku bukakan tadi datanya bang. Wah benar-benar dikeroyok ini More. KTF nggak bisa menjawabnya. Erben silakan. Erben naik. Katanya udah 1 lawan 1 aja. Dari tadi aja gue tempat loh, masih 1 lawan 2. Makanya kurang satu lagi esok naikin siapa? Di timer aja bro, di timer biar kita bisa menggunakan. Ini Pak Erben, ini gimana mau di timer? KTF ditanya begitu aja dia menghindar. Iya nggak apa-apa. Udah lah, gak tertarik lah gue mau mandi dulu. Ini anak-anak Inggrisan semua. Gini deh, Erben sama KTFP. Lu kan di Jawa, Surabaya di Desember pertengahan Desember. Gue tuh mau ke Surabaya, jadi kan debat offline di sana sama Esa Soru dan Budi Asali. Nanti datang ya. Gue ladenin udah debat sambil ngopi, tatap-tatapan. Kok lari bro? Sorry, gue nggak tertarik ngeladenin orang-orang falasi kayak kalian. Kayak gini lah. Iya, silakan framing aja silakan. Kan gue udah bilang, gue kalau di framing, buat gue framing unyu-unyu itu nggak berarti buat gue gitu loh. Nah ketika tadi gue tunjukin data itu aja nggak berani kan nanggapinnya. Setuju nggak kalau LAI ini ngibul? Ini kan kita sudah buktikan di dalam teks LXX itu kan sudah sesuai dengan. Iya, sekarang gua tanya gini Ben. LAI menyatakan diri dia ngambil dari Septuaginta apa enggak? Gua nanya. Terjemahannya ini sumbernya. Silakan dijawab. Yang sekarang yang mau dikritisi teks Alkitabnya atau LAI-nya? Problem translation, berarti teks LAI-nya, terjemahan LAI-nya yang kita bahas dari sekarang. LAI tidak pernah mengatakan bahwa terjemahan mereka sempurna. Iya. Gua nggak tanya itu, yang gua tanya. Itu LAI menerjemahkan perjanjian lama itu ngambilnya dari teks Ibrani apa Septuaginta? Itu yang gua tanya. Dengarkan, semua teks Ibrani yang kamu tunjukkan tadi pun itu sebenarnya disalin dari Septuaginta. Oh, LAI nggak ngomong gitu, Ben. Saya lebih percaya apa yang LAI tulis. Tar, wait. Nih baca lagi. Septuaginta ini dari bro. Enggak. Nih ya. Terjemahan perjanjian lama diterjemahkan berdasarkan teks Ibrani. Masuk asar di sini ya. Siap, Ustaz Alwan. Nah, Waalaikumsalam. Berdasarkan teks Ibrani nih, ini gue coret nih, gue ganti LXX untuk meledek. Dari ulang. Ya. Teks perjanjian lama diterjemahkan berdasarkan teks Ibrani, ini yang gue coret nih, makanya ini depannya nih. Ibrani dan Aramaik. Yunani nggak pernah dia namanya LAI mengklaim bahwa dia nerjemahkan perjanjian lama dari LXX, bro. Kalau iya, kasih sini buktinya. Kalau gue udah kasih bukti itu, silakan dijawab. Kalau enggak, gue kasih waktu 2 menit gak dijawab. Gue mending mandi gitu daripada ngeladenin makhluk falasi kayak kalian gitu loh. Mending ngobrol sama kucing gue dah. Silakan. Pak Erben ada jawabannya? Baru dirubah. Kita kan sudah katakan dalam teks Septuaginta itu memakai kata 3 tahun. Udah selesai itu. Kok ke situ Pak Erben yang ditunjukin tadi sama Muriris gitu apa? Gimana sih? Aduh. Udah host turunin aja host lah. Capek gue ngeladenin makhluk kayak kucing kayak gini deh. Udah kaum sabung Tuhan debat Tuhan aja sana, debat ketuhanan tuh. Sama yang lain juga ada kan dari kubu Islam yang ngomongin debat Tuhan kan. Udah sana lah, kalian terlalu tinggi ngomongin teks. Turunin aja bang. Gak tertarik gue ngeladenin orang kayak gini. Nanti gue bahas yang lain. Aduh, orang nggak bisa dijawab. Udah. Kaum sabung Tuhan silakan jadi keset di bawah diskusi karena terlalu tinggi. Ini terlalu suci bahasan ini buat kasta kayak kalian gitu. Makanya saya bilang bawa data. Kita ya tadi udah tunjukin
Itu ditunjukin simple banget loh itu tadi sama Mori Rizky itu. Kan dari awal yang dibahas kan problem translation, lalu Erben menanyakan lagi verifikasi. Ini yang dibahas teks LAI-nya, Pak. Teks LAI-nya yang kita bahas. Dari tadi juga teks LAI-nya, sok mau ngeles apa lagi kalian? LAI berstatement perjanjian lama dia terjemahkan dari sumber yang namanya teks Ibrani, bukan Septuaginta. Tadi udah gue buktikan. Ayo mau jawab apa lagi? Nggak bisa kan? Udah turun. Udahlah, kalau cuma orang kastanya kasta sabung Tuhan tuh turun aja gitu. Kalau tinggi, bahasannya terlalu suci buat kalian. Pak, Udah turun. Pak Erben, Bapak itu debatnya yang gini. Apakah Tuhan manda Yesus digantung di sana? Ya, gitu, apakah itu, Tuhan itu hari nete? ini Nah, itu tuh kelasan-kelasan kalian. Udah, turun. Pulang kandang dulu ya, Pak. Iya, suruh pulang, Bos. Udah pulang. ATF pulang kandang dulu ya. KTFP itu sama Erben tuh levelnya itu menjawab yang apakah Tuhan kamu nete? Apakah Tuhan kamu sekolah? Kok kenapa punya lato-lato? Nah itu lawannya. Iya, itu kelas. Iya, udah. Itu ditunjukin simple banget loh sama Bang Mori Rizky. Gimana mau ke depannya Udah. nanti? Iya. Kenapa kok Tuhan itu terlahir dari vagina Maria? Nah itu kelasan kalian tuh jawab premis-premis gitu. Udah turun. Bukan kelasan kalian. Dulu belajar dulu. Ya. Aduh. Gimana mau dikasih bahas teks kalau di bingung. awal aja mereka nggak ngerti More. Iya. Males gua kalau udah ngomongin yang namanya iman gitu loh. Ngomongin namanya dogma. Males saya. Jadi gitu ya, clear gitu loh. Dari apa yang dibahas, kita tegas gitu, bahasan kita apa? Problem translation. Berarti kita ngomongin hasil penerjemahan LAI. Nah, ketika Erben kaitkan opini dia seolah-olah gini kan, walaupun Erben sebenarnya nggak ngasih argumentasi, yang dia kasih cuma deskripsi. Deskripsi dari apa? Dari buku yang dia baca. Jadi dia ini nyuruh saya debat sama buku gitu loh itu. Bukan sama dia, tapi sama buku. Dia cuma bacain terus saya suruh jawab ya. Ya kalau gitu autornya aja datengin sini suruh debat sama gua. Gitu loh, kalau gitu caranya. Nah, jadi oke lah, saya simpulkan argumentasinya Erben, walaupun nggak ada argumentasinya tadi. Jadi, itu bisa dibenarkan ngambil 3 tahun, karena kenapa? Karena terjemahan Septuaginta ini yang berbahasa Yunani, itu menuliskan ya, trias eti, atau 3 tahun. Tahu gue saya perbedaan itu. Nah, lalu yang jadi problem, yang saya tanya, LAI mengambil terjemahan sumber itu dari mana? Gitu, yang bahasa Ibrani klaimnya atau klaimnya yang berbahasa Yunani. Ternyata setelah saya cek tidak sesuai dengan asumsi halusinasinya Erben yang ngomong gitu loh, bahwa yang namanya LAI juga ngambil dari Septuaginta. Ternyata enggak kok. Statementnya LAI yang tercetak ya di dalam Alkitab terjemahan mereka yang hard copy itu dia jelaskan sumber penerjemahan perjanjian lama dari Ibrani dan Aram. Nggak ada Septuaginta yang Yunani. Ayo mau asumsi lagi.